sudah bersedia menemui saya. Ya, selamat pagi juga Kak. Terima kasih ya Kak sudah datang. Silahkan jelaskan Kak bagaimana, apakah ada masalah apa Kak? Sejujurnya saya merasa cukup tertekan dan cemas belakangan ini. Hmm, Jika boleh tahu bisa dijelaskan Kak, kenapa Kakak itu bisa masakan kayak gitu? Begini begini Kak, saya merasa sangat kesulitan dalam pekerjaan saya. Saya sering merasa tidak kompeten, takut membuat kesalahan dan akhirnya malah menjadi mal- malah jadi menunda-nunda pekerjaan. Terima kasih ya Kak sudah berbagi ceritanya. Di sini tuh mungkin dari cerita Kakak kita bisa sedikit bisa tahu lah mengidentifikasi apa yang Kakak rasakan gitu. Nah, kedepannya kita akan menggunakan pendekatan kognitif behavior terapi atau sering disebut dengan CBT, yaitu apakah Kakak itu pernah mendengar tentang CBT sebelumnya? Sebelumnya belum pernah. Belum pernah ya Kak. Nah, di sini saya jelaskan ya Kak. CBT adalah pendekatan yang berfokus bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku Kakak itu saling berhubungan. Seringkali pikiran-pikiran negatif atau tidak realistis dapat mempengaruhi perasaan dan perilaku Kakak gitu ya secara negatif. Nah, dalam teknik CBT ini kita akan belajar bekerja sama untuk mengidentifikasi pola pikir Kakak. Nah, kayak cara belajarnya Kakak merubah pandangan Kakak atau di tempat pekerjaan gitu Kak. Apakah harus bersedia mencobanya? Ya, saya bersedia Kak. Nah, baik ya Kak, bagus kalau begitu. Kalau begitu mari kita mulai dengan mengidentifikasi pikiran-pikiran yang muncul ketika Kakak merasa tidak kompeten atau takut membuat kesalahan di dalam pekerjaan. Bisakah Kakak memberikan contoh konkretnya kayak waktu apa, kerja apa gitu Kakak merasa tertekan gitu? Misalnya ketika saya mendapatkan tugas baru, pikiran pertama saya adalah saya pasti tidak bisa mengerjakan ini dengan baik, atau jika sedikit saja kesalahan, saya langsung berpikir saya memang tidak becus. Nah, itu adalah contoh-contoh pikiran negatif otomatis ya Kak. Nah, bisa pikiran-pikiran ini muncul begitu saja tanpa kita sadari. Nah, sekarang mari kita coba telah pikiran tersebut menjadi saya pasti bisa mengerjakan ini dengan baik gitu Kak. Jangan berpikir yang saya nggak bisa, nggak becus gini mah. Coba kita berpikir, oh dapat pekerjaan kayak gini, dapat tugas pasti bisa lah kerjain dengan baik biar makin disayang bos atau apa gitu Kak, sebagai mendukung kepercayaan diri Kakak gitu. Jadi gimana Kak? Benar, saya pernah berhasil menyelesaikan tugas sulit sebelumnya, tapi saya selalu merasa itu hanya keberuntungan saja. Jadi ada bukti bahwa Kakak pernah berhasil gitu ya, namun Iya. Kakak menginterpretasikannya sebagai keberuntungan. Nah, dalam teknik CBT ini kita akan belajar untuk melihat bukti-bukti secara lebih objektif ya Kak. Sekarang coba pikirkan, apa dapat pikiran saya pasti tidak bisa mengerjakan ini dengan baik terhadap perasaan dan perilaku Kakak. Kalau Kakak berpikir kayak gitu, apa yang Kakak rasakan? Saya jadi merasa sangat cemas, tidak percaya diri, dan akhirnya menunda-nunda untuk memulai pekerjaan. Jadi kita bisa mengerti ya Kak, dari situ kecemasan dan penundaan adalah respon wajar terhadap pikiran negatif seperti itu ya Kak. Kayak setiap orang pasti merasa cemas gitu. Nah, sekarang mari kita coba tentang pikiran saya pasti tidak bisa mengerjakan ini dengan baik. Apakah ada cara lain untuk mengatasi situasi ini? Itu kalau Kakak sering berpikir kayak gitu, ada Kak cara mengatasinya? Misalkan apa kemungkinan lain selain Anda pasti gagal gitu Kak, kayak kalau aku nggak bisa mungkin, kalau nggak bisa ya pasti gagal. Kakak gagal kalau Kakak berpikir kayak gitu ya Kak, kayak pasti merasain cemas atau apa gitu. Mungkin saya bisa mencoba mengerjakan selangkah demi selangkah, atau mungkin saya bertanya jika ada hal yang kurang jelas. Nah, bagus sekali itu Kak. Itu ada pikiran alternatif
yang lebih realistis dan membantu. Pikiran seperti saya bisa mencoba mengerjakan selangkah demi selangkah, atau saya bisa bertanya jika ada hal yang kurang jelas, kayak ya kakak apa lebih baik kayak bertanya gitu biar kurang jelas, atau daripada nggak bisa terus dicoba, itu malah lebih membuat beban pikiran itu kak. Nah, kemungkinan kakak bertindak mengurangi itu bisa membuat kakak bertindak mengurangi kecemasan yang ada dalam diri kakak seperti itu. Terima kasih Kak. Ya, saya jadi merasa sedikit lebih tenang sekarang. Nah, ini adalah langkah awal mungkin ya untuk sesi ini. Itu berikutnya saya ingin kakak mencoba mengamati pikiran-pikiran lebih lain yang muncul terkait kerjaan kakak. Mungkin kakak bisa mencatat pikiran-pikiran tersebut sesuai situasi saat pikiran itu muncul, dan bagaimana perasaan kakak saat itu ya kak. Kita akan membahasnya lebih lanjut di sesi berikutnya ya kak. Baik Kak, saya akan mencatatnya. Baik. Selain itu saya ingin kakak mencoba satu hal kecil, latihan kecil gitu, boleh nggak kak? Boleh. Nah, kakak kan kakak sering mengalami hal negatif yang muncul dalam pemikiran kakak gitu ya kak. Nah, coba tarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan ingatkan, dan sambil mengingatkan diri bahwa pikiran itu hanya akan menjadi beban pikiran gitu, tidak akan terjadi gitu, bukan fakta. Jadi kakak tarik nafas sambil mikirin hal-hal yang gak mungkin itu yang gak akan terjadi, dan bikin hal-hal positif gitu kak. Baik Kak, terima kasih banyak atas bantuannya. Tapi mungkin ada waktu ya kak, setiap perubahan itu tuh gak harus sekali pertemuan gini langsung sembuh, atau besoknya sekali nyoba langsung sembuh gitu. Nah, baik, ada pertanyaan lain kak kira-kira? Sudah Kak, cukup. Terima kasih. Sama-sama kak. Nah, baiklah, saya akan menghubungi kak untuk memberitahukan sesi berikutnya ya kak. Nanti saya hubungin. Baiklah, sampai jumpa di sesi berikutnya ya kak. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih kak.